Namanya adalah Takol. Orang-orang biasa memanggilnya manusia bungkuk atau si mulut bengkok. Ia selalu pergi ke tempat kerja bersama sahabatnya bernama Prapto. Dan seperti biasa, Takol setiap pagi disapa dengan lemparan kubis busuk oleh para tetangganya. Juga kotoran kuda menimpuk kepalanya. Selama bertahun-tahun, keduanya bekerja di ruang penyiksaan milik kerajaan Prancis. Tempat di mana rakyat nakal dihukum dengan kejam. Selama berkarir sebagai penyiksa, Takol telah berhasil membuat penemuan berupa mesin perenggang tulang. Namun hal tersebut tidak menghentikan atasannya yang bernama Lucien untuk mengejek Takol. Lucien kemudian menyerahkan anak magang bernama Mikel untuk dijadikan kelinci percobaan. Dengan senang hati, Mikel segera berkenalan dan berbaring di atas ranjang. Takol dan Prapto pun langsung memulai penyiksaan. Sementara itu di Inggris, Paus Cornelius melaksanakan upacara bersama umatnya, yakni ritual pengusiran setan dari tubuh seorang pendosa. Sementara menunggu upacara selesai, anak buahnya bernama Claude mengingatkan bahwa minggu depan sang paus diundang ke Perancis untuk penobatan ratu baru. Rupanya sang raja telah membunuh istri lamanya karena bosan. Paus Cornelius menjadi muak karena harus bertemu dengan Raja Sumanto. Di istananya, sang raja Perancis bernama Sumanto tengah dihibur oleh badut kerajaan. Sayangnya lelucon sang badut tak dapat membuat sang raja tertawa. Raja Sumanto lantas memanggil para pengawal untuk merebus badutnya. Tangan kanan sang raja bernama Henry kemudian datang. Ia mengabarkan tentang akan hadirnya Paus Cornelius minggu depan. Raja Sumanto ternyata juga muak karena harus bertemu dengan Paus Cornelius. Istri baru sang raja yang aduhai bernama Catherine kemudian memberikan gagasan politik agar dapat mengusir Paus Cornelius dari Inggris. Namun Raja Sumanto tidak sudi kekuasaannya dicampuri oleh wanita. Sang ratu menjadi tersinggung dan terpaksa pergi dari sana. Beberapa saat kemudian, sang ratu diam-diam berkunjung ke ruang penyiksaan. Selagi para penyiksa bekerja, Lucien rupanya enak-enakan memakan tiram. Takol lantas memprovokasi semua karyawan agar menuntut dibagikannya tiram secara adil. Lucien yang hendak melawan, menjadi terkejut atas kehadiran sang ratu yang tiba-tiba. Rupanya sang ratu telah terkesan atas keberanian dan kepemimpinan Takol. Ia pun turun dan seketika mencium bau busuk dari ketek para penyiksa. Melihat mesin penemuan Takol, sang ratu lantas mengusulkan gagasannya. Tanggapan Takol yang antusias makin membuat ratu terkesan dan tersipu bahagia. Malam harinya di restoran desa, Takol bersama Prapto dan Mikel membicarakan kejadian tadi siang. Mikel berkata bahwa tampaknya sang ratu telah jatuh cinta terhadap Takol. Namun hal tersebut sangat mustahil dan sulit dipercaya. Mikel kemudian menjelaskan bahwa banyak anggota kerajaan punya kelainan seksual. Ketiganya tertawa lepas membayangkan hal tersebut menjadi kenyataan. Keesokannya di balai kerajaan, para warga menunggu pengumuman pemenang lotre. Yang mana pemenangnya akan diperbolehkan menghadap Paus Cornelius saat acara penobatan ratu baru. Mikel memegang 2 nomor sedangkan Prapto telah membeli 50 nomor sekaligus. Prapto sangat berharap menang agar bisa menjadi orang terkenal. Henry kemudian membuka acara disambut sorak-sorai para warga. Oleh sebab kasihan, Prapto menghadiahkan 1 nomor kepada Takol. Takol berusaha menolak namun Prapto memaksa. Akhirnya pembacaan nomor pemenang pun tiba. Yang ternyata, Takol tak sengaja keluar sebagai pemenangnya. You won! Dari balik jendela, sang ratu menyaksikan dengan gembira. Takol lantas dipanggul hingga sampai di tempat kerjanya oleh para rekannya yang ikut bangga. Prapto terlihat agak tidak terima atas kemenangan Takol yang tidak disengaja. Henry kemudian datang dan memerintah Takol untuk menghadap raja. Teman-temannya makin tak menyangka akan nasib baik yang Takol terima. Sang raja kembali dihibur oleh badutnya yang telah babak belur. Sayangnya sang badut lagi-lagi gagal sehingga Raja Sumanto memerintahkan untuk diberi hukuman. Henry kemudian datang bersama Takol di sampingnya. Raja Sumanto segera mempersilahkan Takol untuk menikmati hidangan raja. Takol pun langsung barbar bagai tidak makan 5 tahun lamanya. Ketika mencicipi tiram, Takol bagai melayang-layang ke surga. Setelahnya, Raja Sumanto mengusir Ratu Catherine karena ada rahasia yang harus dibicarakan. Raja Sumanto langsung berterus terang agar Takol membunuh Paus Cornelius. Takol menjadi terkejut dan tidak percaya akan pendengarannya. Raja Sumanto menunjukkan gambar bahwa Paus Cornelius telah bercinta dengan hewan sehingga darahnya harus ditumpahkan. Henry berkata bahwa ia akan menyediakan pisau di ruang pengakuan dosa agar Takol bisa membunuh Paus ketika berdua.
Malam harinya di restoran, Takol memberitahu Prapto dan Mikhail akan misi rahasianya. Pembicaraan mereka lantas teralihkan oleh datangnya seorang wanita yang meminta Takol untuk tanda tangan di atas buah dadanya. Beberapa hari kemudian, rombongan Paus Cornelius akhirnya tiba. Namun, hanya sepasang banner acara penobatan sang ratu yang menyambutnya. Ketika malam menjelang, Paus Cornelius dipersilahkan untuk bertemu dengan Raja Sumanto. Keduanya berpelukan sambil menyembunyikan kebencian masing-masing. Namun baru saja jamuan makanan berlangsung, Raja Sumanto dan Paus Cornelius mulai bergantian melempar sindiran. Hingga akhirnya keduanya bertengkar dan saling memukul di lantai. Setelah para penjaga berhasil melerai, Paus Cornelius pun langsung keluar. Sebagai pemenang, hari ini Takol akan dikunjungi oleh sang Paus. Lucin segera mengarahkan agar para karyawan mempersiapkan sambutan. Ketika Paus masuk, seketika ia mau muntah oleh bau ketek para penyiksa. Oh, Jesus H. Christ. Takol kemudian menghadap dan memperkenalkan dirinya. Paus Cornelius menjadi tertarik untuk mencoba mesin perenggang tulangnya. Akhirnya kesempatan yang ditunggu-tunggu tiba. Takol akan melakukan pengakuan dosa dan harus menuntaskan misi rahasianya. Raja Sumanto diam-diam mengintip mereka masuk bersama. Di dalam ruangan kecil yang bersebelahan, Takol mengambil pisau dari bawah kursi yang telah sang raja persiapkan. Namun sebelum Takol beraksi, Paus Cornelius tiba-tiba memerintahkan agar Takol membunuh sang raja di alun-alun kota. Setelah Paus keluar, Takol baru sadar bahwa terdapat satu lagi pisau yang telah sang Paus persiapkan. Melihat Paus Cornelius yang masih baik-baik saja, Raja Sumanto menjadi murka. Sang raja langsung menginterogasi Takol di ruang kerajaan setelahnya. Takol segera beralasan bahwa ia tidak menemukan pisau di bawah kursinya. Karena sudah menjadi kebiasaan bahwa maling seringkali masuk ke ruang pengakuan dosa. Raja Sumanto lantas kembali memerintahkan agar Takol membunuh Paus besok di alun-alun kota. Sebagai imbalan, Takol akan diberi tanah dan banyak harta. Dari balik tirai, Ratu Catherine diam-diam mendengarkan semua pembicaraan mereka. Prapto dan Mikhail tidak menyangka akan situasi rumit yang menghimpit teman mereka. Pembicaraan kemudian teralihkan karena semua warga ingin merayakan kemenangan Takol. Seisi restoran lantas mulai menyanyikan lagu gembira secara kompak dan bersama-sama. Pikiran Takol yang tertekan membuatnya ingin menghindari keramaian. Ia pergi keluar sendirian dan duduk di dalam cahaya remang. Tiba-tiba sosok Ratu Catherine muncul mengejutkan Takol. Ratu Catherine tahu bahwa nyawa Takol sedang terancam. Oleh karenanya ia mengajak Takol untuk membuat rencana rahasia. Beberapa saat kemudian, Takol kembali ke dalam restoran. Ia pun langsung mengajak Prapto untuk menjalankan rencananya secara bersama-sama. Prapto menjadi setuju dan senang karena nanti ia akan dianggap sebagai pahlawan. Matahari bersinar terang di hari penobatan Ratu Catherine di alun-alun kota. Rakyat berkumpul menyaksikan Raja Sumanto dan Paus Cornelius membuka acara. Keduanya saling menyindir dan mengunggulkan kekuasaan masing-masing. Takol seketika menghunus dua pisau dan mengancam keduanya. Sang raja dan sang paus pura-pura takut namun tetap diam saja. Prapto lantas ikut naik dan menusuk Takol tepat di perutnya. Prapto merasa sangat bangga karena ia akan dianggap sebagai pahlawan negara. Ketika hari sudah mulai gelap, Prapto dan Takol diam-diam pergi menuju gua. Untuk setahun lamanya Takol harus tinggal di sana agar orang percaya bahwa ia telah mati. Prapto berjanji bahwa ia akan membawakannya makanan setiap hari. Dan kini Prapto bisa menikmati hari-harinya sebagai pahlawan terkenal di seantero negeri. Prapto memasuki restoran seakan mendengar orang-orang memujinya. Namun seorang pelayan malah menanyakan nasib Takol yang malang. Begitu pula dengan wanita desa yang pernah meminta tanda tangan Takol sebelumnya. Malam kedua di dalam gua, Takol dikejutkan oleh kedatangan Ratu Catherine dengan senyum bahagia. Keduanya berpelukan bagai kekasih yang sudah lama tak bersua. Takol berterima kasih atas rencana sang ratu yang berjalan sukses. Ratu Catherine tersipu senang karena gagasannya telah dihargai. Sementara itu, Prapto juga datang membawakan Takol makanan. Ia lantas menjadi terkejut melihat Takol dan Ratu Catherine yang berpelukan. Keberuntungan Takol membuat Prapto frustasi sehingga ia banyak minum malam ini. Ketika Lucin melihatnya, Prapto segera pura-pura baik-baik saja. Namun pengaruh alkohol membuat Prapto meluapkan semua kekesalannya. Lucin tidak menyangka bahwa kematian Takol ternyata hanya sandiwara. Tak lama kemudian, Takol lantas dikepung oleh pasukan kerajaan. Lucin telah memberitahu mereka agar melakukan penangkapan.
Takol langsung dipenjara dan diikat di mesin perenggang tulangnya. Raja Sumanto berkata bahwa ia akan dieksekusi besok saat acara penobatan di hadapan warga. Di malam yang makin larut, Lusin sangat puas karena berhasil membalas pemberontakan Takol. Namun tiba-tiba Ratu Catherine muncul secara tak terduga, dan langsung menusuk Lusin hingga tak bernyawa. Takol sangat berterima kasih atas pertolongan sang ratu. Ia tidak pernah diperlakukan seistimewa ini karena sejak lahir langsung dibuang ke sungai oleh ibunya. Mendengar hal tersebut, Ratu Catherine menjadi penasaran. Ketika ia membuka punuk di punggung Takol, terlihat sebuah tanda yang sama persis dengan miliknya. Ratu Catherine lantas tersadar bahwa Takol adalah anggota kerajaan yang dibuang. Ternyata keduanya punya hubungan darah dan kekerabatan. Fakta tersebut makin membuat cinta keduanya membesar sehingga perwik-wikan tak bisa dihindarkan. Hingga kemudian pagi hampir menjelang, Hendry membangunkan Raja Sumanto agar memulai eksekusi lebih awal. Rupanya Paus Cornelius juga telah terbangun dan akan sama-sama pergi ke penjara. Sedangkan Takol masih mencumbu Ratu Catherine dengan cara yang tidak biasa. Keduanya makin mempercepat langkah mereka setelah melihat mayat Lusin di lantai. Setibanya, semua orang terkejut mendapati Ratu Catherine yang terikat sendirian. Ratu Catherine segera beralasan bahwa ia telah terkena sihir Takol yang menakutkan. Di pagi yang baru terang, Takol diam-diam menemui Mikel dan memintanya untuk segera kabur ke hutan. Takol berkata bahwa ia akan menemuinya dalam 1 jam ke depan. Takol kemudian juga menemui Prapto yang masih tiduran di lantai. Namun Prapto lantas berterus terang bahwa dialah yang telah memberitahu Lusin semalam. Takol sungguh tidak menyangka karena Prapto telah mengkhianatinya. Prapto berkata bahwa ia merasa kecewa karena orang-orang lebih memuji Takol daripada dirinya. Tiba-tiba pasukan kerajaan berdatangan. Takol segera berlari kabur sambil menjatuhkan barang sepanjang jalan. Sebuah pisau terbang melesat menusuk punuknya. Akhirnya Takol berhasil memasuki sebuah tirai lalu dalam sekejap menghilang. Takol yang sudah menyamar, melihat Prapto yang dibawa oleh pasukan kerajaan. Hendry menanyakan Prapto tentang keberadaan sahabatnya. Namun Prapto berkata bahwa ia tidak tahu dan Takol bukanlah sahabatnya. Hendry lantas mengancam untuk menyiksanya di acara penobatan ratu setengah jam lagi. Di hutan setelahnya, Takol menemui Mikel untuk kabur bersama. Sesaat kemudian Ratu Catherine juga datang membawakan mereka kuda. Saat Ratu Catherine memeluk Takol, darah muncrat dari luka di punuknya. Kini keduanya harus merelakan perpisahan demi keselamatan masing-masing. Takol dan Ratu Catherine pun kembali berciuman sambil berhadap cinta mereka suatu saat dapat dipersatukan. Takol segera mengajak Mikel untuk berangkat. Namun Mikel menahannya karena Prapto belum datang. Takol berkata bahwa Prapto telah mengkhianatinya dan sebentar lagi akan disiksa. Para warga telah berkumpul untuk menyaksikan penobatan ratu baru mereka. Ratu Catherine bersama Raja Sumanto dan Paus Cornelius berjalan pelan menuju panggung kehormatan. Sebelum penobatan dimulai, acara akan dibuka dengan hiburan penyiksaan. Prapto tidak gentar karena ia adalah penyiksa senior. Hendry pun memerintahkan para pasukan untuk memaku telur Prapto. Di tengah sorakan para warga, tiba-tiba Takol datang dengan panah di tangannya. Tak lama kemudian Mikel juga datang dengan panah pula di tangannya. Ratu Catherine pun juga mengambil panah dan mengancam sang raja. Takol dan Mikel segera membebaskan Prapto namun telurnya nyangkut di paku. Saat Mikel berhasil mencabut paku tersebut, sebuah panah menancap di lehernya. Di sisa-sisa waktunya, Mikel hanya meminta agar Takol dan Prapto menjaga persahabatan selamanya. Mikel pun terdiam dan tak lagi bernyawa. Hendry seketika merebut panah dari Ratu Catherine. Raja Sumanto yang murka memerintah agar Takol dipenggal saat itu juga. Untungnya Ratu Catherine segera berkata bahwa Takol adalah anggota kerajaan. Ia pun menunjukkan tandanya membuat semua orang tidak menyangka. Takol lantas bangkit berdiri dan mengumumkan fakta bahwa Raja Sumanto telah memberinya misi membunuh sang paus. Begitu pula Paus Cornelius telah menugaskannya untuk membunuh sang raja. Takol menghadap rakyat dan berkata bahwa negara butuh pemimpin yang sebenarnya, yang bisa menjamin hak rakyat dipenuhi agar sejahtera. Mendengar pidato Takol, semua orang bersorak gembira. Mereka pun mulai melempari sang paus dan raja dengan berbagai benda. Paus Cornelius yang sudah muak lantas menikam Raja Sumanto. Raja Sumanto tak mau kalah dan juga menusuk Paus Cornelius. Keduanya pun terjatuh dengan sekarat dan mati seketika. Ratu Catherine langsung mengangkat pedang untuk menobatkan Takol sebagai raja baru.
Semua rakyat bergembira karena akhirnya punya raja yang bisa memahami mereka. Kerajaan Prancis akhirnya berubah menjadi negara yang sejahtera, karena dipimpin oleh raja dan ratu yang menghargai kebaikan dan keahlian. Raja Takol bersanding dengan Ratu Catherine di meja panjang bersama rakyatnya.